Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel pasal 18 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 14b, ayat 24 sampai 25a, dan ayat 30 sampai pasal 19 ayat 3. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat, di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari, seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja, lalu raja berkata, "Jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya." Kemudian berkatalah raja, "Pergilah ke samping, berdirilah di sini." Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu, musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku." Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, "Ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom." Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya." Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu kembali
dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus.
mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitha kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah membawa kegembiraan di tengah tangis. Setiap kali ada orang yang meninggal, pastilah ada ratap tangis di sana. Anggota keluarga yang sangat dekat dengan orang yang meninggal akan menangisi dia. Ada pelbagai alasan tangis itu muncul hingga terdengar menyayat hati. Apalagi bila orang yang meninggal masih sangat muda dan menjanjikan masa depan yang bagus, atau menjadi sandaran atau gantungan dari mereka yang ditinggalkan. Suasana yang kurang lebih sama mewarnai kisah-kisah Alkitab yang dibacakan pada hari ini. Daud mengharapkan kabar atau berita baik tentang Absalom yang ada di medan peperangan. Tetapi sayang, orang datang membawa berita kematian Absalom, anak muda itu. Daud menangisi kematian Absalom, walaupun bagi si pembawa kabar itu, kematian Absalom adalah hal yang adil dan menggembirakan bagi Daud. Daud merasa kehilangan seorang anak muda yang potensial di masa depan. Cerita yang sama juga ditampilkan oleh kisah Injil pada hari ini. Kematian seorang anak muda menimbulkan ratap tangis orang-orang di sekitarnya. Di tengah situasi itu, datanglah Yesus. Yesus yang tahu apa yang mesti dilakukannya dalam situasi seperti itu, menghardik mereka yang sedang menangis itu. Walaupun ditertawakan orang-orang, Yesus tidak peduli dengan situasi itu. Ia menerobos masuk, mendekati anak muda itu, dan membangkitkannya. Seketika itu juga, anak itu berdiri dan berjalan. Peristiwa itu tentu saja membuat banyak orang takjub dan memuji-muji Allah. Saudara-saudariku terkasih, di tengah kesedihan dan duka cita orang lain, kita biasanya hanyut dan ikut berduka serta bersedih.
Tetapi tidak demikianlah yang dibuat oleh Yesus. Ia tidak hanyut dalam kesedihan. Ia tidak tergoda oleh tertawa sinis orang-orang lain. Ia tetap melangkah maju dengan kehendak dan keyakinannya, yaitu menghidupkan anak muda dan menggembirakan orang-orang yang sedih karena kematian anak muda itu. Halnya memang terjadilah demikian. Anak itu hidup dan bersukacitalah semua orang di dalam rumah itu. Saat ini, mampukah kita bertahan dalam niat dan tekad untuk menggembirakan orang lain dengan kehadiran kita, walau untuk itu kita berhadapan dengan sindiran dan tertawaan sinis orang-orang di sekitar kita? Semoga demikian. Amin.